Selamat tahun datang, di depan saya ada Lenovo IdeaTab Plus, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui mode pemulihan. Jadi sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Anda bisa melakukan reset seperti ini untuk mengatasi lag pada layar jika Anda memiliki pola kunci yang tidak Anda ketahui. Saya memiliki pola untuk perangkat ini dan nanti saya akan melanjutkan dari layar kunci seolah-olah saya tidak mengetahuinya. Jadi itu yang pertama. Kedua, ketika Anda melakukan reset seperti ini untuk menghapus kunci layar, kemungkinan besar perangkat Anda akan terkunci FRP. Dan maksudnya adalah ketika Anda masuk ke proses pengaturan. Setelah reset, Anda akan dipaksa untuk memverifikasi baik kunci layar yang tidak Anda ketahui atau akun Google yang sebelumnya sudah masuk di perangkat ini. Hal ini hanya akan muncul jika perangkat ini sebelumnya sudah masuk dengan akun Google sebelum di-reset. Jika tidak ada dan hanya ada kunci layar, maka hal ini tidak akan terjadi. Anda tidak akan memiliki perlindungan tersebut diaktifkan. Jadi itu satu lagi. Informasi ketiga adalah jika perangkat Anda terkunci setelah di-reset dan Anda tidak bisa memverifikasinya. Beberapa tempat seperti toko GSM yang biasanya Anda kirimkan, gunakan, atau yang menjual, agak sulit diucapkan entah kenapa, menjual perangkat bekas. Biasanya mereka punya seperti ponsel-ponsel bekas di etalase. Artinya, mereka cenderung menawarkan layanan seperti ini untuk membuka kunci perangkat-perangkat tersebut dengan biaya kecil. Namun, saya tidak bisa menjamin bahwa ini akan berhasil atau mereka bisa melakukannya untuk perangkat ini. Tapi jika Anda sudah kehabisan pilihan, Anda bisa mencoba cara itu. Dan terakhir, semua data yang tersimpan di perangkat akan benar-benar terhapus. Jadi jika tidak disinkronkan ke cloud atau dicadangkan, pada dasarnya Anda akan kehilangannya. Dan jika Anda memiliki akun Google, kemungkinan besar Anda sudah pernah terjebak untuk mencadangkan hal-hal seperti foto Anda ke cloud. Karena Google memang terobsesi untuk mengambil semua data Anda. Jadi dalam satu sisi, itu bisa saja menguntungkan Anda. Dengan asumsi Anda tidak memiliki lebih dari 15 GB foto, maka kemungkinan besar foto-foto tersebut sudah dicadangkan. Dan Anda sebenarnya bisa dengan cepat memeriksanya hanya dengan membuka browser web di komputer Anda. Masuklah ke akun Google yang sama dengan yang ada di perangkat ini dan periksa apakah di Google Photos setelah Anda masuk ke akun Google Anda. Jika Anda menemukan foto apapun di sana, jika ada berarti Anda sudah cukup aman. Selain itu, Anda juga memiliki kontak dan hal-hal lain yang mungkin ada di sini. Namun aplikasi, data aplikasi, dan file yang diunduh, hal-hal seperti itu akan dihapus. Dan Anda sebenarnya tidak punya banyak cara untuk mencadangkannya jika Anda tidak tahu caranya. Kunci layar Anda sekarang untuk orang-orang yang bisa mengakses perangkat mereka dan belum mencadangkan tabletnya. Anda bisa menavigasi ke browser Anda, ke pengaturan Anda dan di pengaturan, gulir ke bawah sampai ke pengaturan umum. Lalu pilih cadangkan. Dan yang satu ini akan dilakukan melalui Google, jadi secara pribadi saya kurang suka mencadangkan ke Google karena fiturnya agak terbatas. Dan jika Anda meriset perangkat ini dan mencadangkannya untuk keperluan tertentu, misalnya karena Anda mendapatkan tablet baru, saya mungkin akan merekomendasikan untuk memeriksa apakah perangkat baru tersebut memiliki semacam perangkat lunak khusus buatan perusahaan yang memungkinkan Anda memigrasikan data dari perangkat lama ke perangkat baru. Jadi sebagai contoh, jika saya ingin memigrasikan data dari perangkat ini ke perangkat seperti Samsung, baik itu ponsel atau tablet, karena ini adalah perangkat baru, misalnya, saya akan mengunduh aplikasi yang digunakan Samsung untuk hal ini, yaitu aplikasi bernama Smart Switch. Aplikasi ini sudah terpasang di semua perangkat Samsung, tetapi Anda perlu mengunduhnya melalui Play Store di perangkat ini. Dan dari situ, setelah Anda membukanya, Anda bisa memilih bahwa ini adalah perangkat lama, dan di sini, setelah Anda membukanya, Anda memilih bahwa ini adalah perangkat baru. Dan Anda kemudian bisa memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, dan sekarang ini benar-benar bekerja dengan sangat baik. Seperti yang saya katakan, beberapa perusahaan memiliki versi mereka sendiri untuk ini, jadi Samsung punya Smart Switch, Xiaomi misalnya punya Mi Mover, Oppo, Realme, OnePlus, dan Vivo punya clone phone, sedangkan Huawei punya phone clone. Jadi sebaliknya, dan seperti yang saya bilang, beberapa perusahaan memang punya aplikasi mereka sendiri, dan Anda bisa cek apakah perusahaan tersebut memiliki semacam versi aplikasi ini, tapi biasanya hanya berfungsi satu arah jika berasal dari perusahaan yang berbeda. Jadi saya nggak bisa menggunakan Smart Switch di perangkat ini untuk memindahkan data dari Samsung ke tablet. Aplikasi ini hanya memungkinkan antar dua perangkat Samsung saja.
Misalnya, Samsung mengembangkan aplikasi ini untuk membantu Anda memindahkan dan mengelola data di antara perangkat mereka dan ke perangkat mereka. Tapi tentu saja mereka tidak akan memudahkan Anda untuk berpindah dari perangkat mereka, bukan? Itu Anda tahu akan menjadi investasi uang yang bodoh. Jadi, dengan semua itu sudah dijelaskan, sekarang kita bisa lanjut ke proses reset. Sekarang saya akan mengunci perangkat dan melanjutkan dari layar kunci, seolah-olah saya tidak tahu kunci layar saya. Jadi seperti ini, saya akan menahan tombol power. Dan jika malah muncul Gemini atau apapun seperti itu, abaikan saja dan terus tahan sampai halaman ini terlihat dari sini. Pilih matikan dan tunggu beberapa saat setelah perangkat mati. Saya akan menekan tombol daya, volume naik dan turun, jadi ketiga tombol itu sekaligus. Sekarang aku akan tetap menempelkan tanganku di layar. Seperti yang Anda lihat, kamera agak kesulitan fokus pada tablet. Jadi jika saya memegang tangan saya, fokusnya hanya tertuju pada itu. Jadi saya akan mulai memegangnya. Dan kamu harus melepaskan tombol daya saat logo Lenovo muncul di layar. Nah, itu dia. Jadi saya akan melepaskan tombol daya. Dan ini akan membawa kita ke mode pemulihan. Setelah sampai di sini, kamu bisa melepaskan kedua tombolnya, dan sekarang gunakan tombol volume untuk navigasi. Biar saya perbesar. Saya sedang di kamera. Nah, semoga sekarang tampilannya sedikit lebih jelas. Jadi, dengan menggunakan tombol volume, kita bisa menavigasi untuk memilih Wipe Data Factory Reset. Jadi, cukup tekan tombol volume turun. Setelah terpilih, tekan tombol daya untuk mengonfirmasi dan melakukan Factory Data Reset. Di bagian bawah, UPS, kalau saya geser, kamu bisa lihat saat kamu menekannya. Itu langsung melewati ketiganya dengan cepat. Jadi, prosesnya mulai menghapus data, memformat data metode, lalu penghapusan data selesai. Pada saat tertulis data wipe complete, reboot system sekarang akan terpilih secara otomatis, jadi cukup tekan tombol daya sekali lagi, dan ini akan mereboot perangkat serta melanjutkan proses reset di latar belakang. Karena proses reset masih berjalan, perangkat akan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 menit untuk menyelesaikan reset tersebut. Dan setelah selesai, kita akan disajikan dengan layar pengaturan. Jadi saya akan menjalankan prosesnya dan kembali lagi setelah layar pengaturan itu muncul untuk saya. Prosesnya selesai dan Anda bisa atur perangkat sesuka Anda. Jika ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.